Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Aditya Eko Saputra akan menyampaikan rancangan penelitian tugas akhir dengan judul Sintesis Senyawa Turunan Kumarin dan Kumarin Kalkon serta Uji Bioaktivitas secara in vitro sebagai kandidat senyawa anti kanker di bawah bimbingan Profesor Dr. Anda Tuti Dwi Wahyuningsih, Master Sains Filosofi Doktor sebagai dosen pembimbing 1. Bab 1, Pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi permasalahan, yaitu hingga tahun 2018 terjadi 9,6 juta kasus kematian dari 18,1 juta kasus kanker dan diproyeksikan meningkat 3 kali lipat pada tahun 2040. 3 kanker dengan jumlah angka kasus terbesar yaitu kanker payudara, leukemia, dan juga kanker kolorektal disajikan pada data kasus kanker hingga Desember 2019 pada grafik di sebelah kanan. Solusi yang saat ini banyak dikembangkan adalah targeted drug. Targeted drug merupakan metode yang dinilai optimal sebab mampu melawan sel kanker tanpa melawan sel sehat. Terdapat beberapa kelompok senyawa yang memiliki potensi pengembangan sebagai senyawa anti kanker, di antaranya turunan kumarin, turunan kalkon, dan turunan kumarin kalkon. Potensi ini dapat diketahui melalui uji MTT dengan target sel kanker yang ditargetkan. Metode ini dapat digunakan untuk mengetahui nilai toksisitas senyawa serta indeks selektivitasnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mensintesis senyawa turunan kumarin, mensintesis senyawa turunan kumarin kalkon, dan mengetahui aktivitas anti kanker dari senyawa hasil sintesis. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu 1. Meningkatkan pengetahuan ilmiah terkait sintesis senyawa organik terutama turunan kumarin dan kalkonnya, kemudian menjadi referensi pengembangan senyawa sejenis, kemudian memberikan pengetahuan mengenai pengembangan obat terbaru, serta memberikan informasi masyarakat terkait riset pengembangan terapi kanker. Bab 2, tinjauan pustaka dan penyusunan hipotesis. Kumarin memiliki nama iopak 1,2 benzopiron. Senyawa ini dapat disintesis dengan mereaksikan 2 hidroksibenzaldehid dengan 1,3 dikarbonil. Salah satu metode sintesis yang pernah dilakukan adalah metode reflux dengan katalis piperidin dengan nilai Rheinband 95,97%. Senyawa turunan kumarin memiliki banyak potensi bioaktivitas, salah satunya sebagai senyawa anti kanker. Adalah kumarin kalkon. Kumarin kalkon merupakan gabungan senyawa kumarin dengan suatu fenil yang dihubungkan dengan sistem keton alfa beta tidak jenuh. Senyawa ini dapat disintesis dengan mereaksikan 3 asetil kumarin dengan aldehid aromatik. Salah satu metode sintesis yang pernah dilakukan adalah metode reflux dengan katalis piperidin. Senyawa turunan kumarin kalkon memiliki banyak potensi bioaktivitas yang salah satunya adalah sebagai senyawa anti kanker. Selanjutnya adalah kanker. Kanker merupakan penyakit akibat pertumbuhan sel somatik maupun punca yang terjadi secara abnormal dan ganas. Targeted drug therapies menjadi terapi yang kini banyak dikembangkan. Terapi ini dapat menyebabkan sel kanker berhenti membelah atau bahkan mati. MTT-assay. MTT-assay merupakan uji yang dapat dilakukan untuk mengetahui nilai sitotoksisitas suatu senyawa terhadap suatu sel. Metode ini banyak digunakan dalam uji aktivitas anti kanker suatu senyawa. Melalui uji ini dapat diketahui nilai SC50 dan indeks selektivitas. SC50 adalah konsentrasi suatu senyawa untuk membunuh 50% populasi sel, sedangkan selectivity index menyatakan seberapa selektif suatu senyawa dalam membunuh sel kanker tanpa membunuh sel sehat. Dan hipotesis 1. Dasar pemikiran, penelitian yang dilakukan Pinto dan Souza pada tahun 2017 menunjukkan bahwa senyawa kumarin dapat disintesis dengan metode ultrasonic irradiation dengan katalis piperidin dalam pelarut etanol selama 5 hingga 30 menit dengan yield 49 hingga 90%. Sehingga dapat disusun hipotesis yang pertama, yaitu jika senyawa 5-kloro 2-hidroksibenzaldeid dan etil asetoasetat direaksikan menggunakan metode ultrasonic irradiation dengan katalis piperidin selama 40 menit, maka akan diperoleh senyawa 3-asetil 7-klorokumarin dengan yield lebih besar dari 85%. Selanjutnya adalah penyusunan hipotesis 2. Dasar pemikiran 2, penelitian yang dilakukan Ben Salah pada tahun 2023 menunjukkan bahwa senyawa kumarin kalkon dapat disintesis dengan metode reflux dengan katalis piperidin dalam pelarut kloroform selama 1,5 jam dengan yield sebesar 93 hingga 95%.
Sehingga dapat disusun hipotesis jika senyawa 3-asetil 7-klorokumarin dan benzaldehid tersubstitusi kloro direaksikan menggunakan metode reflux dengan katalis pipridin selama 1,5 jam, maka akan diperoleh senyawa kalkon A, B, C sesuai dengan gambar dengan yield yang lebih besar dari 85%. Selanjutnya adalah penyusunan hipotesis 3, dasar pemikiran. Penelitian yang dilakukan Rasmi pada tahun 2020 yang melakukan sintesis senyawa kumarin dengan uji terhadap sel MCF7 menghasilkan nilai IC50 sebesar 10,31 mikromolar. Selanjutnya, penelitian Suito pada tahun 2018 mensintesis senyawa kalkon dengan uji terhadap sel T47D menghasilkan nilai IC50 sebesar 0,9 mikromolar dan terhadap sel HeLa menghasilkan nilai IC50 sebesar 2,32 mikromolar. Kemudian penelitian Latif pada tahun 2018 yang melakukan sintesis senyawa kumarin kalkon dan selanjutnya dilakukan uji terhadap sel NCF7 menghasilkan nilai IC50 36,91 mikromolar dan terhadap sel Hep J2 menghasilkan nilai IC50 sebesar 31,23 mikromolar. Sehingga dapat disusun hipotesis jika senyawa turunan kumarin tersubstitusi kloro dan kumarin kalkon tersubstitusi kloro dilakukan uji sitotoksisitasnya terhadap sel kanker payudara, sel kanker serviks, dan sel kanker kolon, maka akan dihasilkan sitotoksisitas yang baik dengan nilai IC50 kurang dari 15 mikromolar dan nilai selectivity index lebih besar dari 2. Berikut ini adalah rancangan penelitian yang akan dilakukan. Dengan rancangan penelitian yaitu penelitian diawali dengan sintesis kumarin yang selanjutnya produk akan dikarakterisasi. Kemudian produk kumarin akan digunakan untuk melakukan sintesis kumarin kalkon dan produk kumarin kalkon akan selanjutnya dikarakterisasi kembali. Kemudian kedua jenis senyawa yang sudah dihasilkan akan digunakan dalam melakukan uji MTT assay. Berikut ini adalah skema sintesis kumarin. Sintesis kumarin dilakukan menggunakan reaktan 3-kloro-2-hidroksibenzaldehid, etil asetoasetat, dan katalis pipridin, dan digunakan metode sendikasi selama 40 menit. Sedangkan untuk skema sintesis kumarin kalkon, digunakan reaktan 3-asetil 7-klorokumarin, benzaldehid tersubstitusi kloro, dan katalis pipridin. Sintesis dilakukan menggunakan metode reflux dengan pelarut kloroform selama 1,5 jam. Selanjutnya adalah bab 3, metode penelitian. Sintesis kumarin dilakukan dengan mencampurkan 5 milimol 4-kloro-2-hidroksibenzaldehid, 5 milimol etil asetoasetat, 0,5 milimol piperidin, dan beberapa tetes HCl 10%, dan juga 2 mili etanol. Selanjutnya, dilakukan sonikasi selama 40 menit dan dilakukan monitoring KLT setiap 20 menit sekali dengan LUN N-heksan banding etil asetat sebesar 1:3. Kemudian ditambahkan 3 ml aquades panas dan ditunggu hingga dingin. Selanjutnya, dapat disimpan di dalam refrigerator selama kurang lebih 12 jam. Selanjutnya dapat dilakukan rekristalisasi menggunakan pelarut etanol aquades 2:3 dan padatan disaring serta dikeringkan dalam oven. Selanjutnya, padatan yang sudah dihasilkan dapat dikarakterisasi yaitu uji titik leleh, FTIR, GCMS, HNMR, dan CNMR. Selanjutnya, untuk sintesis kumarin kalkon dapat dilakukan dengan mencampurkan 10 milimol 3-asetil 7-klorokumarin dari hasil sebelumnya, kemudian 10 milimol benzaldehid tersubstitusi kloro, dan 10 milimol piperidin, dan beberapa tetes HCl 10%, serta menggunakan pelarut kloroform. Kemudian dilakukan reflux selama 1,5 jam. Selanjutnya dapat dilakukan evaporasi pelarut kloroform. Selanjutnya dilakukan rekristalisasi menggunakan pelarut metanol yang dipanaskan, kemudian dilakukan pendinginan, dan selanjutnya padatan disaring dan dikeringkan dalam oven. Selanjutnya dapat dilakukan karakterisasi berupa uji titik leleh, FTIR, GCMS, 1 NMR, dan 13 CNMR. Selanjutnya untuk MTT assay, diawali dengan preparasi sel yaitu sel HeLa, T47D, 4T1, WIDR, dan juga Vero. Selanjutnya dilakukan sel seeding di microplate, kemudian dilakukan inkubasi selama 24 jam. Kemudian dilakukan treatment yaitu senyawa dan juga kontrol negatif. Kontrol negatif adalah kontrol yang tidak diberikan senyawa apapun. Selanjutnya, inkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius dan 50% CO2. Kemudian medium dibuang dan dicuci dengan PB.
PBS, kemudian tambahkan reagen MTT dan ditambahkan buffer pelarut SDS HCl dan dilakukan pembacaan dengan ELISA pada panjang gelombang 550 hingga 600 nanometer. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.